Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucinta Diah Nurani dengan NIM 2005531 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan materi dari bab 2, yaitu manusia dan agama. Dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama adalah agama dan keberagaman, yang kedua adalah asal-usul dan macam-macam agama di dunia, dan yang ketiga adalah Islam sebagai agama para nabi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita bacakan dulu surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yang memiliki arti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah setelah membaca Al-Quran tadi. Agama dan keberagaman. Mari kita membahas tentang definisi agama itu sendiri. Agama secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu a yang berarti tidak, gama yang berarti kekacauan. Berarti agama adalah tidak kacau. Lalu kata agama itu sendiri berasal dari bahasa Sangsakerta yang merujuk kepada sistem kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Dalam bahasa Inggris ada religion yang berasal dari bahasa Latin yaitu releger yang berarti mengikat kembali. Dalam bahasa Arab ada kata ad-din yang menyebut semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Jika dirinci lebih dalam lagi, sesungguhnya dalam setiap agama yang ada di dunia ini mengandung empat unsur penting. Yang pertama adalah pengakuan adanya kekuatan gaib yang mengatur, menguasai, dan mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, ada keyakinan di dalam diri manusia akan keselamatan hidupnya yang bergantung pada hubungan baik dirinya dengan kekuatan gaib tersebut. Yang ketiga adalah sikap emosional di dalam diri manusia terhadap kekuatan gaib tersebut, seperti rasa takut, hormat, cinta, penuh harapan, dan pasrah. Yang keempat, ada tingkah laku atau ritual tertentu yang dilakukan seperti sembahyang, berdoa, dan lain-lain. Fitrah bertuhan dan beragama. Di sini disebutkan bahwa manusia itu memang sudah membawa fitrah untuk beragama. Ini dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 yang dijelaskan kembali dalam Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan untuk bertuhan. Menurut Ibnu Taimiyah, manusia sangat memerlukan Tuhan karena adanya dua arah tujuan. Yang pertama adalah arah beribadah dan yang kedua adalah arah meminta pertolongan kepadanya. Bukan hanya ilmuwan dari Islam saja yang mengemukakan bahwa manusia memiliki fitrah ketuhanan, namun para ilmuwan dari Barat pun mengakui adanya fitrah berketuhanan ini dan disebutnya dengan naturaliter religiosa, yang artinya setiap jiwa manusia memerlukan Tuhan di dalam dirinya. Ada fungsi percaya kepada Tuhan. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu asal-usul dan macam-macam agama yang ada di dunia. Secara evolutif, kepercayaan supranatural dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah animisme, yaitu kepercayaan kepada roh nenek moyang. Yang kedua adalah dinamisme, yaitu percaya kepada barang-barang yang bertuah. Yang ketiga adalah politeisme, yaitu percaya kepada banyak dewa. Nah, dalam perkembangannya, kepercayaan-kepercayaan tersebut menjadi 2 kelompok agama yang ada di dunia, yaitu yang pertama ada agama samawi
atau yang biasa disebut dengan agama yang turun dari langit. Nah, biasanya agama ini memiliki sifat monoteistik yang bertolak belakang dengan politeisme. Nah, agama-agama yang termasuk dalam agama Samawi, ada agama Islam, ada agama Yahudi, ada Nasrani, dan lain-lain. Yang kedua, ada agama Ardi. Agama ini lahir dari budaya yang berkembang di atas bumi, biasanya cenderung bersifat politeistik. Contohnya adalah Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang terakhir, yaitu Islam sebagai agama para nabi. Islam sebagai agama yang bersumber dari Tuhan. Islam pada dasarnya adalah sebutan bagi semua agama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasulnya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Agama di hadirat Allah hanya ada Islam. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Memang jika kita lihat-lihat, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini memiliki umat-umat yang berbeda, namun semuanya berdiri di atas fondasi yang sama, yaitu akidah ketauhidan kepada Allah atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman tentang Islam ini merupakan agama yang diturunkan oleh Allah. Banyak sekali terdapat di dalam Quran. Yang pertama ada dalam Quran surat Yunus ayat 72 yang berisi tentang pengakuan Nabi Nuh alaihi salam. Lalu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berisi doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail. Lalu yang ketiga ada perintah Nabi Musa kepada kaumnya yang terdapat di dalam Quran surat Yunus ayat 72. Lalu ada juga doa Nabi Yusuf yang tertuang dalam surat Yusuf ayat 101. Lalu pernyataan para sahabat Nabi Isa yaitu kaum Hawariyun yang dijelaskan dalam Quran Ali Imran ayat 52. Ada juga ikrar keislaman Ratu Saba. Islam sebagai hidayah. Hidayah Allah untuk manusia. Hidayah merupakan modal besar seorang hamba dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun karena pengaruh dari luar, kebanyakan manusia memilih jalan keburukan daripada jalan kebenaran. At-Tabatabai dalam Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran membagi hidayah menjadi dua, yaitu satu, hidayah takwiniyah, yaitu hidayah yang berurusan langsung dengan penciptanya. Yang kedua ada hidayah tasyiriyah, yaitu hidayah yang berhubungan dengan akidah dan amal soleh. Dr. Wahbah Az-Zulaihi dalam tafsir Al-Muntahana menyebutkan ada 5 hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada hidayah Al-Ilhami Al-Fitri, yaitu hidayah instinktif dan inspiratif. Yang kedua ada hidayah al-hawasi atau hidayah indra. Yang ketiga ada hidayah akli atau hidayah akal. 4 ada hidayah ad-din atau hidayah agama. Dan yang terakhir ada hidayah al-mauna wa taufiqi, hidayah yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tahu tadi bahwa hidayah merupakan modal besar bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka Islam adalah satu-satunya hidayah agama yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama ini untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada umat manusia dan melindungi manusia dari tipuan dan kesesatan setan. Agama Islam sendiri memiliki beberapa makna bagi pemeluknya. Yang pertama adalah pemberi makna bagi perbuatan manusia, alat kontrol bagi perasaan dan emosi, pengendali bagi hawa nafsu yang terus berkembang, pemberi reinforcement atau dorongan penguat untuk berbuat baik, dan yang terakhir adalah penyeimbang bagi kondisi psikis dan psikologis manusia yang sedang berkembang. Ketika diturunkan, Islam memiliki tujuan-tujuan dan misi-misi tertentu. Tujuannya sendiri ada 5, yaitu hifzuddin atau menjaga agama, hifzun nafs atau menjaga jiwa, hifzu al-aql menjaga akal, hifzu mal atau menjaga harta, dan hifzu nasl atau menjaga keturunan. Adapun misi-misinya adalah misi akidah atau kredial, misi ibadah atau ritual, misi akhlak atau etika dan moral, dan misi muamalah atau sosial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.